Emangnya sendok tuh seletoy ini ya? Yuk kita bahas. Halo semuanya, gue Rakil dari Material Rakil. Semua orang pernah dong pakai sendok plastik. Terutama nih kalau lagi ikut acara, bisa dapat nasi kotak kan. Nah, di dalam nasi kotak itu biasanya ada tuh sendok plastiknya. Tapi nih, waktu gue lagi scroll TikTok ya, tiba-tiba gue nemu nih video ini. Video ini tuh rame banget nih, bahkan ditonton sampai 40 juta views. Tapi nih waktu gue nonton, tiba-tiba gue mikir, emangnya sendok plastik tuh seletoy ini? Iya sih ada yang letoy ya, tapi kadang-kadang juga ada kok yang kaku. Oke, jadi nih karena gue anak teknik material, tentunya gue bahas dari materialnya. Jadi sendok ini tuh terbuat dari apa sih sebenarnya? Nah terus kalian ada jawab tuh, ya plastik lah bang. Iya gue tahu plastik, tapi jenisnya yang mana? Buat kalian yang belum tahu ya, kalau plastik itu suka ada angka-angkanya kan ya. Angka 1, 2, 3, sampai 7 tuh biasanya. Ini tuh bukan nandain jumlah recycle-nya, tapi nandain jenisnya apa. Mulai dari 1, itu jenisnya PET, kedua HDPE, ketiga PVC, dan seterusnya. Nah sekarang balik ke topik, sendok ini tuh plastik yang mana sih? Spesifiknya yang ada di video ini. Pas gue cari-cari lagi nih, ternyata sendok plastik itu umumnya terbuat antara dua jenis plastik. Yang pertama adalah polipropilena atau PP, dan kedua adalah polistiren atau PS. Loh beda apa nih? PS memiliki sifat yang relatif lebih kaku dan juga ketas dibandingkan PP. Loh, kok bisa gitu bang? Gini bos, kalau lu paham material ya, lu pasti udah tahu nih, semua sifat dari benda itu dipengaruhi oleh strukturnya. Sebagai sedikit gambaran ya, kita bisa lihat deh penyusun dari plastiknya. Ini adalah unit ulang atau monomer dari kedua plastik tadi. Yang pertama adalah struktur PP, dan yang kedua struktur PS. Kira-kira di antara kedua ini, bedanya apa sih? Lebih keras! Wow, bener banget ya. Jadi, walaupun dia berbeda jenis, ternyata yang berbeda itu cuma ujungnya doang. Di sini tuh, yang PP punya ujung CH3, sementara yang satu lagi, atau PS, punya ujung cincin benzen. Bedanya cuman ini. Tapi, walaupun bedanya cuma itu doang ya, ini bakal ngaruh banget ke sifatnya. Dibandingkan kita coba ke teori-teori terus lah ya, kita bakal coba masuk nih, langsung ke prakteknya atau eksperimennya. Dengan cara ini, gue beli langsung ya. Jadi di sini gue punya dua sendok ya. Oh. Nih, walaupun keduanya warna hitam, dia terbuat dari material yang berbeda. Atau di kasus ini, jenis plastiknya berbeda. Dimana di sini ada tulisannya ya, di sini kelihatan nggak? Di tulisannya dia Super Quality FC, ini yang dari polistiren yang lebih kaku. Dan di sini, yang cuma Super Quality aja, dia itu yang polipropilen. Nah jadi nih, dari dua sendok ini ya, kalian mungkin nggak bisa terlalu bedain kan yang mana yang mana. Tapi kalau kita lihat dari segi bentukannya ya, lihat ya. Yang ini, yang dari polipropilen, cenderung ekornya atau ya batang sendoknya lebih melengkung ya. Jadi ada warpingnya, sementara yang ini dia lebih lurus. Kelihatan nggak tuh? Ya kan? Kalau kita bengkokin, ini segini doang tuh, nggak bisa lagi. Cuman segini nggak bisa tuh. Gue coba teken keras banget. Atau kaku. Yang ini sementara kayak gini. Wow, ya kan? Sifatnya beda banget. Padahal apa? Cuman beda gugus fungsi R-nya doang. Seperti yang kalian lihat tadi ya, yang gue jelasin di anime Rakilnya gitu. Kenapa sih yang perubahan kecil tadi bisa ngubah sifatnya jauh atau dramatis? Yang awalnya kaku, bisa jadi se-fleksibel ini. Cuman beda satu bagian aja. Sini, gue jelasin. Karena nih, di plastik itu sendiri ya, isinya itu bukan monomer, melainkan polimer. Sesuai namanya, kalau mono kan satu ya, kalau poli itu banyak. Alias monomer tadi diulang ribuan kali hingga membentuk sebuah rantai. Yang awalnya perbedaan kecil, tapi karena diulang ribuan kali, jadi perbedaan yang besar. Oke, balik lagi nih. Nah, dapat dilihat kan kalau PS ini memiliki gugus fungsi yang lebih besar dibandingkan PP. Nah, sekarang coba kita bayangin deh. Kalau misalkan plastiknya nih atau sendoknya ya, kita beri tegangan, menurut kalian lebih mudah yang mana sih bergeraknya? Antara rantai PS yang ujungnya besar, atau rantai PP nih yang ujungnya kecil? Secara logika, harusnya kalian pun tahu ya, kalau misalkan PS bakal lebih susah untuk bergerak. Hal ini dikarenakan ujung yang besar dan berat tadi akan menghambat pergerakan rantainya, yang ngebuat plastik PS lebih kaku dan gak fleksibel. Sementara karena PP nih, gugus fungsinya lebih kecil, tentunya dia lebih mudah untuk bergerak rantainya, yang ngebuat dia jauh lebih fleksibel. Alah bang, ini kan teori doang nih bang, buktiin langsung dong. Oke, tenang aja. Kita coba langsung tes menggunakan nasi. Dan dari sini gue punya nasi ya. Nasi yang ditaruh di tempat wadah yang mirip kayak di video tadi. Kita coba nih, apakah sendoknya bisa berfungsi dengan baik atau enggak. Kita coba tekan. Apakah dia bisa masuk? Oke, bisa. Bisa masuk. Tuh. Dan dia gampang masuknya. Oke. Dan kalau kita mau nyendok ya, kalau kita nyendok nih. Nah, ya tentunya. Tuh, bisa kan? Tuh, berarti dia berfungsi dengan baik ya. Ini yang PS atau polistiren. Sekarang,
Kita ganti nih, tapi sebelum kita ganti ya, ini gue rapin dulu ya. Kemungkinan besar di video tadi yang kita nonton itu fix sih, pakai yang polipropilen karena polistiren tuh jauh lebih kaku. Nah kita coba ya, pakai polipropilen, kita coba. Oke, lihat ya. Ini. Ini mirip ya, mirip banget nih, sama kayak video yang tadi kita nonton ya. Ternyata sendoknya terbuat dari polipropilen tuh, lihat kan? Dia sangat letoy tuh. Kalau kita mau nyendok, kita nyendok sebenarnya bisa aja sih gitu ya. Kita bisa nyendok nih, ya kan? Masih bisa nyendok sebenarnya, tapi lebih susah ya, lebih susah. Masih bisa nyendok tapi lebih susah. Dan tadi kalau kita gini-gini nih ya, tuh dia masih peot-peotan, tuh kan? Peot. Jadi sudah terjawab sudah ya. Kalau misalkan di video ini bukan pakai sendok yang polistiren yang ini, tapi pakai sendok yang polipropilen yang bisa se-fleksibel ini gitu. Yang ini nggak bisa. Sesuai banget dengan apa yang kita pelajarin nih di teknik material. Jadi ujung-ujungnya kejawab juga kan ya. Kalau sendok di video ini itu letoy karena terbuat dari plastik berjenis PP. Dan kalian pun udah tahu nih kenapa dia punya sifat fleksibel. Gimana? Seru nggak sih belajar ilmu material? Alias ilmu yang dipakai untuk merekayasa sifat dari benda apapun. Walaupun tadi kesannya agak repot, intinya tuh ini. Di antara dua struktur ini, yang satu itu lebih gede nih yang nyantolnya. Nah ini bakalan nahan rantainya jadi sulit untuk bergerak bebas. Makanya disifatnya lebih kaku dan gak fleksibel ketika kita beri tegangan. Intinya itu aja. Kalau kalian suka video ini, boleh banget nih tolong bantu subscribe, follow, like, segala macam lah pokoknya lah. Dan kalau enggak, juga nggak apa-apa. See you di ilmu material selanjutnya. Bye-bye. Nggak patah cuy, lihat cuy. Tuh. Segini tuh nggak patah tuh. Tuh kan? Tuh. Lihat. Gue melengkungin segini tuh nggak ini ya. Nggak pecah. Se-fleksibel itu polipropilen di sini.